Saudara sudah jawab di hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami minta hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Di depan kami Tuhan ada satu perjamuan kudus bahwa hidup kami itu melayani Engkau, mengasihi Engkau, mengiringi Engkau Yesus sampai pada akhir hidup kami. Kami minta hadirat Tuhan pagi hari ini bekerja dalam setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan nyatakan kuasa bagi hari ini. Hadirlah Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami datang membawa banyak problem yang ada. Tapi pagi hari ini kamu mau taruh setiap permasalahan kami di bawah kaki Yesus. Tak akan pernah kami menyesali setiap kami melayani Engkau. Tetapi kami percaya Tuhan, pekerjaan pagi hari ini akan nyata di dalam setiap pribadi kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai pada akhir pekerjaan Tuhan, dan kami minta prioritas kuasa yang daripada Engkau Tuhan di tempat yang kami ini membawa dalam setiap hidup kami semakin hari semakin bermulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, bahwa setiap hari kami menyembah Tuhan, bahwa setiap hari kami boleh melayani Tuhan. Kami meyakini kuasa Tuhan, kami meyakini kedahsyatan Tuhan pagi hari bekerja dalam setiap kami. Iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu menghancurkan kami, mencuri setiap sukacita kami pagi hari. Pagi hari ini kami bersatu hati kami dengan power Yesus, oleh kuasa darah Yesus yang begitu besar yang melimpah di dalam kami. Terjadilah pemulihan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Yesus. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, berimu seluruh hidupku. Janjimu kan datang, ku pegang teguh sampai ku dapat menemukan kehidupan. Sepanjang hidup
Sepanjang hidupku lewat lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu menyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku tetap setia melayani, mengasihimu, mengasihimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengasihimu, mengasihimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat menemukan kehidupan. Sekalipun kata pintu rendah, tetap Kau aku selamanya. Ku pegang
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami masih siap menaikkan segala sukacita kami. Roh Kudus tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Roh Tuhan akan memulihkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami akan menaikkan pujian kepada Engkau dengan penuh sukacita. Yang percaya katakan masih bersukacita. Haleluya. Kami akan Yesus yang setingkat 1, 2, 3. Yesus kuasa. Suaranya nggak apa-apa. Ini bulan ini spesial buat saya ya. Ini teman-teman dari biarlah dalam setiap kehidupan kita naikkan dengan sukacita. Saya katakan Yesus sudah 3 kali. 1, 2, 3. Yesus kuasa. Yesus kuasa. Yesus kuasa. Dengan suara-suara yang
Sudah sampai ayo kita katakan tujuan dengan yang sudah dimulai hari tidak mau lagi apa yang terbaik lagi.
Ada sama dengan saya berkeluar keringat lebih banyak. Sudah panas? Cuacanya sudah panas. Apakah kita sudah merasakan bahwa sukacita Tuhan pagi hari sudah lebih nyata? Amin. Amin. Sudah siap? Siapa? Kita memberikan yang baik kepada Tuhan lewat segala ucapan syukur kita. Mari kita tutup hari ini. Sebenarnya kita juga menikmati ibadah Tuhan lewat kebenaran. Yesus adalah kekuatannya, keselamatannya. Tidak ada yang bisa menandingi. Kita yang ini, mari kita mau menjadi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sungguh mengingatkan kita, menegur kita. Hanya kepada Yesus saja kita berikan kita kepada. Terima kasih. Ku senang kau lagu Tuhan
Lewat setiap pujian dan kami pagi hari, kami bawa ke tempat kudus-Mu, kami bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami minta beberapa Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kami. Biar lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami terima, kami renungkan, itu akan membawa hidup kami lebih sejahtera lagi, lebih dalam lagi kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sesaat lagi menyampaikan kebenaran Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus dari tempat Maha Tinggi. Setiap wawasannya, setiap akal budinya, perbaharui Tuhan. Setiap lidah bibirnya Tuhan, Engkau jamah. Siap firman Tuhan yang disampaikan akan membawa berkat bagi hidup kami. Lebih lagi kami melihat kebesaran Kamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, selamat saudara, kita semua kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sepanjang 1 bulan yang lewat sehingga kita boleh ada bulan yang tersebut yang telah tidak jalani selama 6 hari. Nah, bagi itu saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya tahun ya kalau 1 tahun itu tidak terasa. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita kenal, tahu-tahu sebentar lagi kita akan memasuki pada bulan Desember. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya sepanjang hampir 1 tahun banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sepanjang kita terlibat di dalam satu pelayanan dan pekerjaan Tuhan, tentunya saudara banyak hal yang di tengah-tengah kita melayani Tuhan, persoalan, permasalahan, ujian dan cobaan, bahkan juga badai itu
tidak terlepas menempel di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Setelah kurang lebih 350 tahun di dalam perhantaman di bawah kekuasaan daripada Raja Firaun. Kemudian dengan semua kelukesan luar biasa, maka mereka diberikan kebebasan dan mereka boleh keluar dari tanah perhantaman itu di dalam kekuatan daripada Tuhan, di dalam pemimpinan daripada Tuhan, di bawah kedaulatan daripada Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel tidak semulus yang dirancangkan oleh Tuhan. Seringkali perjalanan bangsa Israel itu jatuh bangun. Ya, kejatuhan sama apa yang dilakukan. Setiap kali dalam kesulitan kekurangan, maka dia mengeluh. Tanpa dia sadari bahwa Tuhan itu senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka seperti kucing. Tuhan akan memberikan apakah kemenangan di dalam hidup kita. Anugerah yang daripada Allah itu yang dijanjikan bagi kita. Kalau anugerah Tuhan kemuliaan ada di dalam hidup kita, sehingga tidak ada sesuatu yang akan mengangkat iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai pada akhir suara Tuhan melalui seorang nabi yang tidak begitu kondang. Dia termasuk suatu nabi kecil, tetapi dia dengan semangat, dengan keberanian yang luar biasa melawan, menentang perilaku kehidupan daripada bangsa Israel. Menegur dengan terang-terangnya apa yang akan terjadi, dia tidak takut. Karena saudara, karena bangsa Israel yang sudah meninggalkan jalan Tuhan, yang sudah berpaling daripada kasih dan anugerah Tuhan, itu tidak dinanti di masa-masa sekarang. Memang dunia semakin hari semakin jahat. Itu tidak bisa diingkari. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan sama, kita akan berikan. Di dalam kitab Maliaki, ini yang merasakan ada sejarah. Saya sudah berada selama kurang lebih 1,5 sejarah mencari sesuatu yang apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui nabi ini. Dan nabi ini tidak tercantum di dalam Alkitab yang ada, baik dalam perjanjian lama sebelumnya dan juga tidak ada sejarah. Dan bagaimana latar belakang kehidupan daripada nabi ini, saudara. Tetapi pada satu ketika pada tahun 405 sebelum Masehi, baik Allah itu dibangun kembali dan kurang lebih 50.000 orang yang mendapatkan kebebasan dari tawanan tadi. Maka di bawah pimpinan Yosua dan Zerubabel, mereka kembali ke Yerusalem, membangun bait Tuhan, mengkuduskan bait Tuhan. Namun sesuai bangsa Israel tetap meliur dan melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak akan berubah. Kita akan batas sejarah, kita melayani fase yang ketiga. Jadi sesuatu apa ini? Bangsa yang sejarah apa yang menyebabkan Tuhan itu berkata perkataanmu kurang ajar. Itu ya. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Maliaki pasal ketiga. Kita Maliaki pasal ketiga dari ayat yang ke-13, 14 dan 15. Teruskan nanti kita lihat di sana. Kita kan perhatikan sesuatu ayat ini akan saya bacakan. Ayat yang ke-13 di dalam kitab Maliaki pasal yang ketiga.
bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap dan berjalan dengan pakaian berkabut di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang beribadah, bukan saja muncul orang yang berprestasi itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bapak Ibu sesuai dikasih Tuhan, kalau ada yang ketiga seperti yang saya katakan, di mana letak kurang ajarnya bangsa Israel. Itu terus saya pelajari, saya cari dari ayat bahkan dari buku susunan buku nabi-nabi kecil. Memang di sana nggak ada, ya, tidak disebutkan bagaimana latar belakang. Tetapi sejarah di dalam penulisan kitab Maliaki ini, dia adalah orang yang pemberani. Dia saudara pada waktu itu hanya membawa suara Tuhan yang kali terangkat dan tidak ada lagi. Nah, jika saudara setelah saya pelajari dari ayat sebelumnya dari ayat 13 itu, sampai akhirnya saya menemukan di mana letak kurang ajarnya bangsa Israel di dalam ayat yang ke-14. Itu saya dulu, jadi saya pelajari, saya bolak-balik, bolak-balik, saudara. Nah, ternyata di sana dikatakan kamu berkata, apakah kami bicarakan? Kamu berkata adalah sia-sia. Ini loh saudara. Perkataan yang dikatakan ayat ke-13, perkataan itu kurang ajar. Karena saudara, kalau kita ambil kesimpulan dari ayat yang ke-14, ini adalah bangsa Israel menantang akan Tuhan, tidak akan tunduk kepada kedaulatan daripada Allah. Karena kita katakan, apa untungnya beribadah kepada Tuhan? Apa manfaatnya ibadah kepada Tuhan? Jadi saudara, namun dalam hal ini ayat yang ke-14, seolah bangsa bukan seolah bangsa Israel memang benar-benar menantang akan Tuhan dan tidak memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, makanya saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, apa sebabnya sampai Allah berbicara seperti ini? Maka setelah tahun 405 Masehi, setelah 50.000 orang itu pulang dari tawanan pembebasan dari Babel, maka kembali membangun bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Namun saudara, para imam-imam, orang-orang Lewi, tua-tua Israel, semuanya tidak mau tunduk kepada Tuhan, tidak mau tunduk kepada otoritas yang daripada Tuhan, bahkan mereka sepakat. Mereka mengatakan, apa sih untungnya kita beribadah kepada Tuhan? Kita berjalan di hadapan Tuhan dengan menggunakan kain kamu. Tidak ada bagian, tidak ada untung. Jadi saudara, makanya yang Tuhan punya situasi ini, di mana bangsa Israel dia menyalahkan Tuhan, memojokkan Tuhan, dan tidak menghargai tentang anugerah dan kemurahan kebaikan yang diberikan Tuhan. Coba saudara, selama kurang lebih
di tempat berdoa, Allah tetap oke. Allah melindungi sampai tahun 405 Masehi. Maka Raja Persia mengizinkan dan memberikan kebebasan, memberikan kelepasan kepada kurang lebih 50.000 bangsa Israel dan Yahudi untuk kembali membangun kota Yerusalem. Inilah sejarah membangun bait suci. Nah, kalau berbicara tentang bait suci, ada sejarah kita terlintas di Palestina. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali tentang bait suci, kita kembali apa yang dikatakan oleh Paulus kita Korintus. Bukankah mengetahui pasal yang ke-13 saudara? Bukankah mengetahui bahwa tubuhmu adalah baik? Nah, jadi saudara, puji bagi nama Tuhan. Dan oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan yang disampaikan oleh orang Israel ketika mereka melihat tentang kebincangan, tentang ketidakadilan yang berlaku di tengah-tengah bangsa Israel. Karena mereka melihat orang-orang yang gegabah, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mengalami masalah. Sedangkan kita yang percaya, kita yang beribadah kepada Tuhan, kita tidak terlambat daripada semua persoalan dan permasalahan. Dan sebabnya mereka berkata, apa sih untungnya kita beribadah kepada Tuhan? Apa manfaatnya kita melayani itu dengan menghibur, tetapi tidak memberikan sesuatu hasil? Sedangkan mereka orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu, Allah tidak pernah menghukum, Allah tidak pernah bertindak keras terhadap mereka. Dia sudah dikasih Tuhan. Ini sebabnya mungkin sudah berkata firman Tuhan kepada datang. Itu tidak hanya dalam saudara. Saya sebagai seorang baru, saya mengenai sampaikan saudara. Memang tak sampai aku, tetapi pada waktu doakan membaca firman Tuhan, Tuhan yang berbicara melalui firman Tuhan sengaja. Jadi memang saudara di dalam kitab Yazid pasal yang 82 kalau aku melihat saudara melakukan perbuatan yang jahat dan engkau tidak memberi nasihat dan sampai mereka itu bertobat, maka apabila dia mati dalam kejahatannya, maka hukuman itu ini yang akan kulimpahkan. Jadi engkau yang akan menang. Tetapi sebaliknya, jika engkau sudah menegur, tetapi tetap mereka tidak mau bertobat, kemudian dia mati dalam kejahatannya, maka engkau menyelamatkan nyawa. Itu saudara, perlu saya berdoa, terima kasih, ampuni saya, ampuni saya. Ya, memang saudara, saya katakan, ya memang firman Tuhan itu bukan suatu faktor kesengajaan, bukan di ayat 4 datang, aku tak nyampe mobil bukan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang dia orang-orang yang gegabah, orang-orang yang di luar daripada Tuhan, itu dia tidak pernah ditegur oleh Tuhan, tidak mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Nah, sehingga
Meluncurlah perkataan dari bangsa Israel bersama-sama dengan tua-tua dan imam-imam. Sudah perhatikan, tidak hanya bangsa, tidak hanya jemaat, tua-tua, imam-imam. Jadi kalau saya katakan ini yang bicara tua-tua itu adalah kepala jemaat. Kalau dikatakan imam, itu adalah para pendeta, hamba Tuhan. Karena ini merupakan imam. Nah, sampai sejauh itu, jadi tidak salah kalau Tuhan itu berkata perkataanmu, bicaramu kurang ajar. Ya. Jadi sudah ini. Jadi soalnya saya terima kasih. Karena sejadi di mana Tuhan, kalau Tuhan mengatakan ini perkataan Tuhan, di mana aku tidak pernah melakukan segala sesuatu, aku tidak pernah menyangkali Tuhan. Bahkan sebaliknya, segala kegiatan-kegiatan saya ikuti. Nah, jadi sesuai dikasih Tuhan. Maka secara tanpa disadari bahwa sesungguhnya yang tidak adil, yang tidak benar adalah sikap dan tindakan perbuatan daripada bangsa Israel dan juga para tua-tua dan para imam-imam. Namun mereka tidak sadar, gampang saja, ya. Melontarkan perkataan yang menyakitkan hati. Kadang-kadang seperti itu saja. Tanpa kita sadari kalau kita Tuhan. Nah, kan seperti itu. Makanya itu satu dengan ya satu bagikan yang baik ini. Jadi seperti itu. Nah, karena sudah melihat kondisi daripada Nabi Maria ini, maka mengingatkan kepada orang Israel untuk bertobat, untuk meninggalkan perilaku, tingkah laku yang seolah itu menyakitkan hati daripada Tuhan. Tentang apa yang dikatakan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan itu berkata kepada mereka, mengapa? Hanya ngomong nanti yang terjadi ya, coba katakan omongan ya terjadi. Jadi seperti itu saudara, Tuhan itu biasa. Nah, kemudian sebenarnya bisa dikatakan bahkan segala sesuatu kesukaran yang dinikmati, yang dialami oleh bangsa Israel ini sebenarnya saudara itu mereka sendiri. Jadi kalau dikatakan dia menuduh Tuhan tidak adil, mengatakan bahwa Tuhan itu curang, Tuhan itu tidak memberikan hukuman orang yang hidup di dalam hawa nafsu dan kejahatan. Tapi sebenarnya saudara, mereka yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bangsa Israel sendiri, bukan siapa-siapa. Ini sudah, walaupun dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Apa bisa menjadi umat pilihan Tuhan itu Tuhan tidak? Tuhan tidak segan-segan. Coba kalau saudara mulai membaca dari kitab Yeremia. Kitab Nabi Yeremia, kemudian Ratapan, sampai nanti kitab Yesaya. Sudah kita melihat Tuhan itu selalu mengatur dan Tuhan tidak segan-segan sesuatu tidak iman-iman walaupun itu umat dia itu dibinasakan, dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan,
Ini karena jadi orang-orang Israel tetap dia tidak berhenti dari perilaku yang memang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan dan menimbulkan kemarahan yang meluap-luap seperti api. Itu kemarahan. Nah, oleh karena itu sesuatu kita dengan pelajaran ini, dengan firman Tuhan ini susah kita bersyukur. Memang mereka itu menatap Tuhan secara butuh atau kegagalan, menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil. Nah, kalau Tuhan tidak adil, ngapain kita mau beribadah kepada Dia? Mengapa kita mau melayani Dia? Hanya sejarah yang dikasih Tuhan harus seperti ini. Kalau memang Tuhan tidak adil, mengapa saya tidak meninggalkan semua dan mau melayani Tuhan, menyerahkan hidup untuk Tuhan? Jangan melayani Tuhan bukan sesuatu hal yang enak, penuh dengan penderitaan. Jadi seperti itu saja. Banyak hal. Biar saya katakan bahwa hamba Tuhan itu kalau dikatakan namanya hamba ya, Julius, Jomos, Kaset, Ketiga, itu hamba. Mengapa saya menjadi hamba, menjadi Julius, menjadi Ketiga, menjadi Kaset? Nah, kalau namanya Kaset sudah ya seperti mungkin sebentar kita jalan tadi di sana kita tanpa sengaja kita bikin kotoran lembu atau sapi, kemudian itu motor ke rumah tapi di sebenarnya seringkali hamba Tuhan itu menjadi sasaran. Sampai nanti kalau jemaat itu sudah nikah sekian tahun dan punya anak, wih guru-guru Pak Begitu. Jadi seperti itu. Memang banyak hal. Namun secara memang merupakan suatu sukacita. Itu melayani Tuhan. Bukan berarti secara kita melayani Tuhan. Memang kalau dikatakan banyak tantangan, rintangan dan sebagainya. Seperti yang saya katakan, nanti awal kita memimpinnya, kita menghidupi. Saya dipanggil untuk kantor desa, saya dipanggil untuk menghadap Pak Bupati. Jadi seperti ini. Sampai didatangi kaum rumah, kalau datang dulu, gereja itu menutup. Karena gereja dia tidak berbadan hukum. Jadi seperti itu saudara. Karena saya hanya bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang sudah menentukan. Karena saudara, saya dibuatkan bersama ayat matahari pada waktu saya sekolah kita. Bahwa Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia, karena Dia adalah kekuatan. Inilah saudara yang kuat. Itu yang menjadi ajaran. Sedangkan di sekolah kita pun sudah dibentuk sedemikian rupa. Sampai dilakukan Tuhan di bawah pimpinan seorang hamba Tuhan. Pernah diusir baru 1 minggu. Diusir. Itu pernikahan. Namun saudara, saya tetap tunduk kepada otoritas daripada Tuhan. Karena nasihat dari seorang guru pada waktu mengakhiri pengamatan angkatan itu, guru ini mengajar kalau saudara-saudara ingin berhasil dalam melayani
terhadap Tuhan. Satu saja. Itu ingat satu itu saja. Pegang itu saja. Jangan melawan. Nah, itu aja saudara. Itu. Jadi kalau dikatakan jangan melawan ya sudah. Jangan dekek sendiri ya sudah. Karena memang itu yang memberikan semangat hidup kita. Itu soalnya di dalam firman Tuhan kita sepadan dengan panggilan itu. Nah, oleh karena itu saudara melihat perilaku daripada bangsa Israel, maka Maryaki dengan berani melawan mereka, menentang mereka. Jadi saudara yang membawa suara yang terakhir kepada Tuhan. Karena setelah itu saudara selama kurang lebih 300 tahun Allah tidak mau berbicara dengan manusia. Allah tidak mau lagi bergaul dengan manusia. Jadi antara kita perjanjian lama yang terakhir kita menghadapi sampai kepada Injil Matius, saudara, itu kurang lebih 300 tahun. Bagaimana keadaan bangsa selama 300 tahun? Mereka berjalan menurut KPDW. Jadi berjalan menurut KPDW seperti domba tanpa gembala. Ya, memang saudara dikasih Tuhan mereka melakukan peraturan agama, tetapi tanpa dijiwai. Tanpa dijiwai. Ini Sodoma, saudara mereka itu Sodoma. Ya, merupakan semua upacara yang dijalankan secara itu tanpa disertai dengan gaya hidup yang adanya sebelum Noah. Dan nanti saudara bisa baca dari yang di rumah berulang-ulang dari ayat 13 sampai nanti ayat yang 18. Terus saudara baca, saudara renungkan, maka di sana Tuhan akan menjadikan hatinya. Tuhan akan membuka seluruh takdir yang belum tersingkap itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan saudara. Nah, setelah itu dari buku Maryaki ini sampai kepada dia tadi sudah katakan 300 tahun Allah berdiam diri dan tidak berbicara, dan tidak ada kaitan hubungan dengan manusia. Nah, oleh karena itu saudara, untuk inilah kita perlu ingat akan hal-hal kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan yang tidak sepada Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Katakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu hanya sejauh Tuhan. Jadi di saat sudah bertekun untuk berdoa, maka di situ Tuhan ada. Jadi walaupun katakan bahwa aku di surga, kamu di bumi, tetapi sebenarnya itu hanya sejauh Tuhan. Di saat kita berdoa, kita menemukan kasih daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, Allah yang kita semua adalah Tuhan yang luar biasa, dan mujizat itu masih ada. Nah, karena itu saudara, dalam kita ini ada beberapa hal yang jangan sampai terjadi, jangan sampai saudara dan saya lakukan. Yang pertama saudara, jangan sampai kita berkata sia-sia atau perkataan yang sia-sia kepada Allah. Saudara bisa lihat dalam Maryaki itu pada ayat yang 14 tadi. Jadi saudara itu perkataan sia-sia yang dilontarkan oleh bangsa Israel terhadap dunia. Ya. Jadi saudara, kamu di antara kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa sih betulnya? Bebas saudara, jangan sampai ibadah itu hanya kita lakukan
seperti rutinitas. Kalau saudara majikan beberapa waktu lalu, saya pernah katakan, jadikan ibadah itu menjadi suatu kebutuhan. Jadi kalau kita ibadah ke gereja, secara kita datang ke gereja. Dan orang yang setiap datang ke gereja belum tentu secara mereka itu betul-betul melakukan undangan firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang beribadah kepada Tuhan, dia betul-betul. Memang saya pernah saudara mendapat satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini. Jadi Bapak Ibu secara spiritual kan ada. Minimal di saat kita ibadah kepada Tuhan. Satu poin dari perbantuan yang kita ada itu tertanam di dalam itu sudah. Nah, bagaimana? Nah, oleh karena itu saudara jadikan ibadah itu merupakan kewajiban, tanggung jawab, kebutuhan kita. Jadi seperti itu sudah. Memang semua orang itu butuh hidup. Karena ibadah itu kakaknya hidup yang tetap. Itu yang dijadikan oleh Tuhan. Karena Yohanes sendiri berkata, karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikan putra yang tunggal. Siapa yang percaya maka akan beroleh hidup yang tetap. Nah, itu sudah. Itu ibadah. Tapi kalau hanya ibadah begini, nah itu yang dilakukan orang Kristen yang sekali. Makanya saya pernah katakan, Pak Wan itu pernah ngomong sama saya. 5 dibanding 1. 5 orang Kristen yang berarti 1 orang yang berarti. Itu susah. Jadi kalau kita melihat, saya mendengar satu kesaksian saudara Korea Selatan. Korea Selatan itu kemerdekaannya sama dengan Indonesia. Tahun 45. Jadi secara kalau Indonesia nanti 17, maka di sana ada Indonesia. Nah, tentang keberadaan bangsa waktu itu dikategorikan miskin. Indonesia miskin, Korea itu lebih miskin juga. Tapi coba sekarang luar biasa. Setiap tahun orang Korea itu mentransfer dana untuk bangun gereja. Setiap 1 tahun 100 gedung gereja. Semua biaya dari sana. Luar biasa. Kenapa saudara? Karena mereka mau belajar, mereka mau kembali kepada jalanan yang benar. Begitu. Jadi secara edukasi Tuhan, mereka selalu mengirimkan para pemimpin, biar mereka itu. Jadi kalau dikatakan pada waktu tahun sampai 2048 itu terjadi letupan gunung meletus ya. Nah, ada satu teman yang di daerah Aceh itu datang ke rumah kita tolong Pak teman menurut Pak dengan jenis gambar dengan jenis rancangan bangunan yang kita. Nah, saya kan ngomong sebesar berapa biayanya pun katakan 50 juta pun katakan Pak teman. Nah, seperti itu. Ya pokoknya di bawah 50. Kalau lebih mau dia bikin. Dia pun 35 juta. Oke, saya buat. Nah, pada suatu ketika saudara penulis dari Korea yang tadi saya katakan, dia berusaha setiap tahun membangun gereja di Indonesia di 100 gedung gereja.
semua biaya untuk dari koridor. Biasa ya. Nah, sesuatu yang dikasih itu, nah kemudian datang aku terus. Nah, pengurus yang dari kuliah yang di Indonesia ngomong, aduh kok sedih sekali Pak. Kok cuma dia gini. Nah, satu ketika ketemu saya, wah, Pak kok jadi ngeri. Lakonnya biaya begitu, aku ditutup Pak ini. Dan Pak, aku nak mau ngerjain apa sih jenengan ada mungkin loh 5 juta, wah kaget. Ternyata sesuatu bangunan dunia itu lebih dari 50 juta, sekitar 75 sampai 90 juta. Semua dana dari saya. Jadi secara Korea bukan berkembang, tetapi Korea maju. Puji Tuhan. Ada satu kisah yang luar biasa sekarang. Dia dipercaya hanya melayani kurang lebih 12-13 orang. Namun jangka waktu sekian bulan semuanya majunya luar biasa. Tidak hanya 10. Jadi pada hari itu sudah jemaat ini dalam jangka waktu yang sangat singkat jumlahnya menjadi 150.000, luar biasa. Maju. Puji Tuhan. Ini sudah itu. Kenapa? Karena begitu ditegur Tuhan dia mau Isa dan mau melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, maka dia tidak pernah berkata dengan kata yang sia-sia. Dia selalu berkata kata yang positif. Banyak satu keuntungan apabila kita melayani Tuhan. Banyak keuntungan apabila kita beribadah dengan Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Mujizat itu akan terjadi. Di Klaten ada rumah dulu. Biayanya tidak sedikit saja. Luas bangunan itu gede. Nah ini sebenarnya saudara dipakai ini. Jadi bukan milik dari satu senior. Bukan milik dari satu organisasi. Jadi banyak organisasi. Anak-anak tua yang ikut dia menanamkan organisasi. Jadi setelah sama Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang dipercaya sebagai penjaga Tuhan bisa sudah dikatakan kalau kita sebagai anak Tuhan tidak ada Klaten mau menginap di sana tanpa bayar, tidak dikenakan biaya gratis. Sampai berapa? Puji Tuhan. Jadi sesuatu itu mujizat itu. Apa yang dikatakan Tuhan ini sedih. Kalau cuma 100 juta. Bahkan apa yang dia dapatkan untuk menyelesaikan bangunan orang tua ini sosial itu pilihan. Tapi Tuhan luar biasa. Dan apakah ini Yesus sudah alam itu biasa luar biasa. Nah, dari sesuatu itu. Jadi ini yang dikatakan pertama, jangan sampai kita melupakan kata-kata yang sia-sia. Ya, itu adalah merupakan suatu perkataan orang yang bodoh, yang nyepros gitu. Nah, sehingga saudara, kalau dia hidup mereka perlu dengan amudan. Jadi, ya, pokoknya seperti itu, hal-hal yang sangat menyakitkan. Tetapi
Penonton itu berkata, itu bahagia. Ya, coba nanti saudara bisa nanya yang ke-14 itu. Jadi yang ke-14 itu nanti saudara kembali bisa membedakan berkata ada yang beribadah kepada apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan. Tapi dikatakan pribadi. Jadi ini saudara keberadaan bangsa Israel di hari setelah dia pulang dari pembebasan dari Babel. Tidak menjadi baik, tetapi semakin susah. Makanya ada juga semakin kurang ajar perkataan kamu berkata. Jadi inilah sesuatu yang saya bilang. Saya bukan jawaban di sini. Jadi kurang lebih 50.000 orang yang pulang dari Babel, ya, dari Raja Persia. Bahwa pimpinan Yosua dan Zerubabel, kemudian secara baik akibatnya, tapi hidup mereka bukan semakin baik, tetapi semakin arogan, mantan Tuhan. Jadi sesuai dengan Tuhan. Nah, hari ini pun saudara pernah dikatakan oleh seorang yang oleh firman Tuhan, bahkan oleh Allah sendiri, adalah orang yang soleh. Itu pernah, itu terucap oleh orang yang soleh. Bahkan lihat di dalam ayat pasal yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-21 ayat yang ke-15 ini yang pernah ayat katakan, yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Nah, dikatakan Allah sendiri tidak ada orang yang sama seperti hamba-Mu Ayub, orang yang jujur, orang yang soleh, orang yang baik luar biasa. Tetapi justru saudara, dia mengatakan juga, apa gunanya kita ibadah kepada Allah? Allah itu siapa? Kalau kehidupan Ayub dibandingkan dengan kehidupan ini satu kubu saudara. Ayub itu berkata, tidak ada orang dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa menyamai kejujurannya Ayub, kesolehannya Ayub. Tapi ini saudara, ini Ayub juga orang mengatakan tentang Tuhan. Allah itu siapa? Apa untungnya kita benar? Coba. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih itu. Jadi kadang-kadang itu. Jadi kalau saya ini, ada orang Islam itu baca dia mengatakan dia obat si kodok berayu. Tapi berdiri Ayub juga berani mengatakan kata-kata yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara Iman syarikat kita sebagai anak-anak pun mengalami hal-hal yang sama. Di satu saat mereka atau kita mengalami kesusahan, problema, masalah kehidupan, mungkin tidak pernah lepas. Tetapi saudara, dalam kondisi dunia yang semakin ini, maka dengan kata spontan tanpa bisa dari manusia itu ngomong ibadah itu lagi disurahkan dapat usulnya setiap bulan bahwa si hidup yang ini gak hidup ini. Nah, itu namanya konfiansi sebenarnya. Karena masalah-masalah itu kita akui. Ya. Tidak hanya cepat, kadang-kadang juga pendeta seperti itu. Sampai sekarang pun sama sesama mereka itu.
Nah, sini jadi ngomong dari sekolah kita, ngomong dia jadi pendeta ilmu. Kok sekarang ini dalam menghadapi berbagai masalah persoalan ganti saudara, dia ngomong caplos saya itu, ya. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau ngomongnya, sing ngomong jangan dia sekolah kita apa? Sing ngomong jangan jadi pendeta apa? Banyak cerita saya katakan juga kita minta syukur. Sampai ada di Jumat saudara segala sesuatu kita mengucapkan syukur sama Tuhan, tapi sampai dia orang mengucapkan syukur bahwa benar ketika kita ngomong seperti ini, ya cuma aja tak layani dan nanti persembahan. Ada saudara. Anggotanya kalau apa tak tahu persembahan. Lalu mereka orang tahu ini, lalu seperti mana ini saudara, mana bisa. Jadi bangsa Israel, tua-tua Israel, juga imam-imam. Jadi itu saudara. Ya. Jadi apa yang diketuskan oleh Maria ini memang itu juga terjadi di lapangan. Banyak kalau dia ketemu saya sudah dapatnya kalau sesuatu. Ya. Ini cuma dia mampu kita. Kalau tahu benar, jadi begitu dulu dia ngomong di mana nopo, dan jawab dia mana disukul. Lebih baik sampai berdua. Mau sama. Tuhan itu selalu memberikan. Bukan berarti Tuhan itu melakukan kita tidak. Oh, dari kain kono sama. Pendeta desa, pendeta kodo. Penderitaan masalah yang dihadapi itu sama. Tidak ada bedanya secara. Pokoknya dari seperti itu, buka itu sudah ngalami sudah. Ya, dulu teman saya di sana itu terkali banyak bekas anak buah itu, dan sekarang dia berdua kali ketemu. Digunakan oksigen, begitu lah. Jadi seperti itu saja. Lagi. Jadi itu merupakan satu pembelajaran kita. Jadi kita bisa berdoa kepada kita dengan panggilan yang seperti itu. Memang istilah pemerintah itu harus dijaga. Bahkan sampai badai pun itu harus dijaga. Coba kita melihat, saya nanti bisa baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang itu. Karena bangsa Israel di dalam perjalanan di padang tanduran negeri tentara Firaun mengerti segelombol kiri kanan padang belantara yang luas ngadepi persoalan waduh, apa yang masih kurang kuburan kalau harus mati di sini. Lalu secara tanpa kita saja, kalau kita menghadapi seperti makanan kebenaran waktu kan seperti itu. Tapi ingat, Tuhan itu tetap menjaga kita. Tuhan selalu menolong kita. Rumah yang berjalan dua berjalan. Sekarang aku bahwa di dalamnya Allah itu turun bekerja. Jadi saudara ini, jadi kalau kita menghadapi penderitaan, kita menghadapi suatu masalah, kita sadar bahwa di dalamnya Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan juga yang bekerja. Itu yang dia untuk saya orang aku sekarang. Jadi sekarang kita sedang tidak bersyukur pada kasih pada Tuhan karena Tuhan menolong. Nah, oleh karena itu saudara disebutkan di dalam ayat yang ketiga dalam dari ayat ketiga, jangan mengeluh karena pada suatu saat kita akan melihat perbedaan. Kedua,
Tuhan Tuhan membiarkan loh, ini orang dosa malah menjadi senang, ya dong, malah bahagia. Nah kita yang ibadah sama Tuhan setiap minggu, setiap Selasa, ya setiap Kamis Rebo, tapi yang menikah, itu sisir. Bagaimana Tuhan tak mau mereka? Bahkan sisir mana? Itu ada satu ketika. Pada waktu saat waktunya tiba, maka Allah juga akan mendukung orang-orang mati. Jadi saudara, inilah firman Tuhan, kemenangan yang terakhir bagi orang-orang benar. Nah, jadi itulah sebenarnya saudara. Jadi kemenangan yang terakhir bagi orang-orang yang benar. Tuhan itu yang selalu menolong kepada kita. Jadi saudara kita jadi Tuhan, jangan kita menurut, jangan kita protes sama Tuhan. Kalau orang tidak berguru di saudara, nah kadang kita protes. Tuhan kalau ditokai lagi munyu-munyu bersisa punya mobil, nggak harus buat tahun, sepeda motor kredit. Jadi saudara protes. Ya, tapi menjadi orang sejarah. Jangan-jangan boleh kita putus boleh. Nah, saya bertanya, boleh nggak kita malah? Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Bukan cuma memberikan, boleh kamu marah. Tetapi ada kata tetapi nanti belum selesai sudah tetapi jangan berbuat dosa. Boleh kita malah dengan anak-anak boleh, tapi jangan berbuat dosa. Yang maksudnya dalam firman Tuhan itu diantara boleh, tapi jangan sampai mempengaruhi kebenaran. Nah ini biasanya suami istri, itu dua-dua orang tiga dua-dua mana ya, jadi hidup kembali habis tidur kalau sudah pasang goleng disingkat, awas jangan melanggar itu. Bagi kamu karena nggak ini. Jadi secara ya sudah selesaikan semuanya. Jadi jangan takut hidup lebih sekali. Begitulah. Jadi dari secara biasa itulah kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Jadi pada itu saudara, kemudian bisa dikatakan dalam pasal yang 3 ayat yang 5 di mana bertanya itu berkata, jadi perkataan berbahagialah orang-orang yang gegabah. Jadi berkata protes dari Tuhan, nantang dari Tuhan, apa itu ibadah? Apa bacanya kita melayan? Karena secara kalau 15 itu bisa dikatakan berkata itu berkata itu baik orang yang mati, orang yang berdosa, malah dia berbahagia. Ya aja, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi setelah dikasih tadi itu kita berterima kasih kepada Tuhan dan hari ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel di dalam kisah 2 yang ke-17 dari 1 sampai 7 setelah dalam perjalanan dari Mesir sampai mereka di Rafidim. Dan di Rafidim dia tidak menemui maka tidak ada sumber, tidak ada air untuk minum. Ngambek saudara, ya protes sama Musa, wah apa yang Musa itu orang bunuh. Kami di sini harus mati di Musa. Jadi seperti itu. Jadi itu pun saya saya kalau beda, ya tidak ada air itu mahal. Ya puji Tuhan. Ya ini suatu itu boleh teko sawah, boleh teko tegak, neng omah orang yang dua orang yang kerja semua waktu itu piye loh. Ibadah ini memberi lari terus.
Kedua kesenangan saudara. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena manakala sudah ada saya tidak akan ada goncangan dan ketiga akhirnya namun Allah tetap setia mengeluh kepadanya. Jadi Allah tetap setia mengeluh kita. Itu menunjukkan Allah yang sudah kita sembah adalah Allah yang baik. Allah selalu menepati janjinya dan janji Allah itu selalu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Semua itu terjadi untuk memuji kita, tetapi kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan semakin hari kita semakin tidak semangat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberkati kepada kita. Bapa besar berkataku ajaib, jaga seperti jaga seperti perkataanmu ajaib, jaga seperti dia ada Allah selain dia. Dan oleh karena itu saudara dia menjadi Tuhan harapan kita. Tuhan menjadi andalan kita. Nah oleh karena itu saudara kalau manusia pagi hari ini apa yang ada di rumah kita itu adalah kebaikan, wujud kasih kepada Tuhan, kasih yang sejati. Nah, oleh karena itu biarlah kita apapun yang terjadi saudara, Allah tidak pernah lupa janji. Tuhan tidak akan memberikan pertolongan kepada hamba. Ini saudara, pada saat pagi akan perjalanan kami tidak tahu mengalami banyak hal, tetapi kebaikan secara hati pastilah lingkungan manusia kita sampai itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka dikatakan menulis pada bagian dan memberikan jangan saudara pikir kalau saya tidak banyak sesuatu
saudara tentang keluarga, pelayanan, kerjaan, semuanya. Bahkan seringkali kami menjadi tempat kumpulan tempat pelayanan dan diberikan kamu menjadi jalan apa yang kita lakukan. Kita selalu mengakukan. Kalau kita memuji dan mengakukan, semua itu jadi batai. Kuasa Tuhan yang besar, Roh Kudus itu yang ada. Jadi Bapak yang bertugas membantu terus saya terbantu sepertinya jalan orang fasik benar. Namun ya Tuhan, dengan firman menyatakan itu menjadikan hal tersebut bagi pembeda